Sinta menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Surat penolakan dari agensi iklan nasional itu terbuka lebar di depan matanya. Ma, kami tidak bisa melanjutkan kontrak karena pasangan Anda tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga Indonesia yang kami junjung tinggi. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahnya. Lestari yang baru pulang dari studio Otto langsung memeluknya dari belakang, tapi pelukan itu tidak cukup untuk menghentikan air mata yang sudah mengalir deras. Mereka berdua sudah hampir 2 tahun menjalani hubungan diam-diam di Jakarta yang ramai ini dan baru-baru ini berani tampil sebagai pasangan dalam tes casting kampanye skincare terbesar di Indonesia. Semua orang bilang chemistry mereka sempurna. Wajah Sinta yang lembut dan Lestari yang tegas cocok sekali untuk gambar pasangan modern Indonesia. Tapi begitu pihak agensi tahu mereka bukan pasangan heteronormal, semuanya runtuh dalam sekejap. Manajer kampanye menelepon pagi tadi, suaranya dingin. Kalian berdua cantik tapi ini Indonesia, Sinta. Orang tua kami yang membiayai brand ini tidak akan terima. Sinta melempar ponselnya ke ruang tamu apartemen kecil mereka di kawasan Senayan. Kita sudah kerja keras, Lestari. Aku tolak tawaran modeling lain demi ini. Sekarang apa? Kita kembali sembunyi lagi. Lestari duduk di sampingnya memegang tangan Sinta erat. Matanya yang biasanya tenang sekarang penuh api. Tidak, Sint. Kali ini aku tidak mau lagi sembunyi. Kita buat ideo. Aku akan melamarmu di depan kamera. Biar semua orang tahu cinta kita nyata. Sinta terdiam. Ide itu gila. Indonesia bukan tempat mudah bagi pasangan seperti mereka. Keluarga Sinta di Bandung sudah curiga sejak lama. Ibunya sering menelepon menanyakan kapan kamu bawa pacar laki-laki pulang. Sementara orang tua Lestari di Surabaya lebih keras lagi. Ayahnya seorang ustadz yang rutin ceramah tentang dosa besar kaum mukt. Tapi melihat mata Lestari yang penuh tekad, Sinta merasa ada kekuatan baru di dadanya. Malam itu mereka berdua duduk di lantai apartemen dengan kamera ponsel Lestari yang biasa dipakai untuk konten autogray. Lestari menulis naskah pendek di notes. Aku tidak butuh persetujuan dunia. Aku hanya butuh kamu. Sinta membaca dan hatinya hangat sekaligus takut. Besok pagi video itu akan diunggah ke akun Instagram mereka yang sudah punya 50.000 follower dari kerja sama brand kecil-kecilan. Apakah ini akan menghancurkan mereka atau justru menyelamatkan? Sinta tidak tahu. Yang dia tahu hanya satu, penolakan kampanye ini bukan akhir. Ini awal dari perang yang lebih besar. Pagi berikutnya video lamaran berdurasi 2 menit itu diunggah tepat jam 8. Lestari berlutut di taman kecil dekat apartemen mereka dengan latar belakang pohon beringin dan sinar matahari pagi yang lembut. Sinta Nurul Aisyah, aku tidak peduli apa kata orang. Aku mencintaimu sebagai wanita mencintai wanita. Maukah kamu menikah denganku? Sinta menangis menerima cincin sederhana itu dan mereka berpelukan lama di depan kamera. Captionnya hanya satu kalimat, cinta tidak memilih gender. Ini cerita kami. Dalam waktu 3 jam ia sudah mencapai 100.000. Komentar membanjiri. Ada yang bilang kalian berani sekali. Support, tapi lebih banyak lagi yang marah. Ini dosa besar. Astagfirullah. Akun-akun agama mulai repost dengan caption, lihat apa yang terjadi di negeri ini. Sinta yang sedang sarapan roti bakar langsung mati rasa saat melihat ibunya menelepon. Sinta, apa yang kamu lakukan?
Seluruh keluarga di Bandung sudah tahu. Ayahmu marah besar. Suara ibunya bergetar antara sedih dan marah. Sinta mencoba menjelaskan tapi ibunya memotong. Kamu bawa malu ke keluarga. Jangan pulang dulu. Telepon ditutup begitu saja. Lestari yang duduk di sebelahnya juga mendapat kabar buruk dari kakaknya di Surabaya. Ayah sudah tahu Lest. Dia bilang kamu bukan anaknya lagi. Jangan harap ada warisan. Lestari hanya tersenyum pahit tapi Sinta tahu di dalam hati pasangannya itu sedang hancur. Siang harinya agensi iklan yang menolak mereka kemarin tiba-tiba mengirim email. Ideo kalian viral. Kami sedang pertimbangkan ulang kontrak tapi dengan syarat kalian hapus ideo dan minta maaf publik. Sinta tertawa sinis. Mereka takut brand mereka ikut terbakar. Tapi Lestari menggeleng. Kita tidak akan hapus Sint. Ini sudah terlanjur. Sekarang kita harus siap menghadapi badai. Malam harinya Iyo sudah 2 juta. Sebuah stasiun televisi nasional menelepon ingin wawancara. Teman-teman lama Sinta dari kampus mulai menjauh, chat grup kuliah mendadak sepi. Hanya ada satu teman dekat Rina yang masih berani datang ke apartemen malam itu. Kalian gila. Tapi aku bangga. Rina memeluk mereka berdua. Tapi saat Rina pulang Sinta melihat ada pesan di ponselnya dari nomor tak dikenal. Hati-hati. Ada yang mau bongkar rahasia kalian berdua. Sinta merinding. Siapa yang mengirim ini? Apakah ini awal dari pengkhianatan yang lebih besar? Badai benar-benar datang 2 hari kemudian. Sebuah akun anonim di Twitter memposting foto lama Sinta dan Lestari berciuman di pantai Bali tahun lalu. Captionnya, ini pasangan yang sok suci. Lihat saja dosa mereka. Foto itu menyebar seperti api di hutan kering. Dalam hitungan jam hashtag boykot pasangan lesbian trending. Brand skincare yang menolak mereka kemarin sekarang mengeluarkan pernyataan resmi, kami menolak segala bentuk penyimpangan moral. Sinta kehilangan 2 klien kecil yang sudah deal bulan depan. Lestari studio otonya sepi, pengunjung cancel booking dengan alasan takut kontroversi. Tapi di tengah kebencian itu ada gelombang dukungan dari anak muda. Akun-akun aktif meski kecil jumlahnya mulai membelat, cinta adalah cinta. Sebuah petisi online diinginkan cinta sesama di Indonesia sudah dikumpulkan 50.000 tanda tangan dalam sehari. Sinta dan Lestari duduk di balkon apartemen malam itu memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur Sint, kata Lestari sambil memegang cincin di jari Sinta. Tapi Sinta merasa ragu. Malam sebelumnya ibunya mengirim pesan panjang, kalau kamu terus seperti ini ayahmu sakit. Dokter bilang tekanan darahnya naik. Pulanglah nak. Kita cari solusi. Solusi artinya menikah dengan pria pilihan keluarga. Sinta menangis diam-diam di kamar mandi. Apakah cintanya pada Lestari layak mengorbankan kesehatan ayahnya? Pagi harinya ada kejutan. Perusahaan media besar mengundang mereka ke acara talkshow Lieg Indonesia hari ini. Produser bilang kalian berani tampil, kami beri platform. Lestari langsung setuju. Sinta ragu tapi melihat mata Lestari yang penuh harap dia mengangguk. Di belakang panggung studio televisi Sinta bertemu dengan seorang wanita paruh baya dari tim agensi yang dulu menolak mereka. Wanita itu berbisik, kalian bikin kami rugi jutaan.
Tapi kalau kalian mau kami bisa kasih kontrak baru dengan syarat kalian bilang ini hanya persahabatan dekat. Sinta merasa mual. Pengkhianatan datang dari mana-mana. Di panggung Lie kamera menyala, moderator bertanya, apakah kalian sadar perbuatan kalian melanggar norma agama? Lestari menjawab tenang, cinta kami tidak melukai siapa-siapa. Tapi saat Sinta melihat wajah ayahnya yang muncul di layar besar melalui video call dari Bandung, hatinya hancur. Ayahnya menangis, pulanglah Sinta. Ini bukan jalan yang benar. Penonton studio bertepuk tangan mendukung ayahnya. Sinta merasa dunia berputar. Apakah dia harus mengorbankan segalanya demi cinta ini? Setelah talk show itu rating naik tinggi, tapi kehidupan mereka semakin berat. Keluarga Lestari mengirim surat resmi melalui pengacara, kami mencabut semua hak waris dan memutus hubungan. Lestari membaca surat itu di meja makan tanpa air mata. Sudah kuduga. Tapi Sinta tahu Lestari menangis di kamar mandi setiap malam. Sementara itu Rina, teman dekat mereka yang dulu mendukung, tiba-tiba berubah. Dia mengirim pesan, jemaah Sint, aku tidak bisa lagi dekat dengan kalian. Keluargaku marah besar. Mereka bilang aku ikut-ikutan dosa. Pengkhianatan dari Rina adalah pukulan terberat. Ternyata Rina yang membocorkan Oto Bali itu demi uang dari salah satu akun anti-LGBT. Sinta merasa dunia runtuh. Kita hanya punya satu sama lain sekarang, Lest. Mereka memutuskan pindah sementara ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta Selatan agar tidak diganggu wartawan. Di sana Sinta mulai menulis jurnal setiap malam, aku mencintai Lestari tapi aku juga mencintai keluargaku. Mengapa harus memilih? Suatu malam Ibu Sinta datang tiba-tiba ke apartemen baru tanpa pemberitahuan. Wajahnya pucat, Sinta, ibu tidak tahan lagi. Ayahmu masuk rumah sakit karena stroke ringan. Dokter bilang karena stres memikirkan kamu. Sinta jatuh berlutut. Lestari berdiri di belakangnya memegang bahu Sinta erat. Ibu Sinta menatap Lestari dengan mata penuh kebencian, kamu yang merusak anakku. Lestari tidak membalas, hanya menunduk. Malam itu Sinta dan ibunya bicara berjam-jam di ruang tamu. Ibu menceritakan bagaimana seluruh tetangga di Bandung bergosip. Kamu mau ibu mati karena malu. Sinta menangis sampai habis air mata. Pagi harinya Lestari menemukan Sinta packing tas. Kamu mau pulang ke Bandung? Tanya Lestari, suaranya bergetar. Sinta mengangguk pelan, aku harus lihat ayah dulu, Lest. Tapi aku akan kembali. Aku janji. Lestari memeluknya lama sekali. Kalau kamu tidak kembali aku mengerti. Di kereta menuju Bandung Sinta membaca komentar ide lamaran yang sekarang sudah 15 juta IO. Ada ribuan cerita dari anak muda Indonesia yang merasa terwakili. Kalian beri aku keberanian untuk keluar dari lemari. Sinta tersenyum pahit. Mungkin pengorbanan ini ada artinya. Tapi saat melihat ayahnya terbaring lemah di ranjang rumah sakit, hati Sinta hancur lagi. Ayah memegang tangannya lemah, pulanglah nak. Lupakan dia. Sinta tidak tahu harus jawab apa. Di Bandung Sinta tinggal 2 minggu penuh. Setiap hari dia membantu ibu merawat ayah yang masih lemah. Keluarga besar datang silih berganti memberi nasihat, kamu masih muda Sint. Masih bisa berubah. Nikah saja dengan anak Pak Haji sebelah. Sinta diam saja, tapi setiap malam dia chat dengan Lestari. Aku kangen kamu, Lest.
Tapi ayah masih sakit. Lestari selalu jawab, aku tunggu kamu kapanpun. Suatu malam Sinta menemukan Lestari di Berita Nasional. Sebuah talkshow agama mengundang Ustadz untuk membahas bahaya dan menampilkan Oto Lestari sendirian dengan Caption korban yang tersesat. Lestari dikucilkan dari komunitas Otograi di Jakarta. Studio Otonya harus tutup. Sinta tidak tahan lagi. Dia memesan tiket kereta kembali ke Jakarta malam itu juga. Saat tiba di apartemen pinggiran, Lestari sedang duduk di lantai dikelilingi tumpukan surat tagihan. Kita hampir bangkrut, Sint, kata Lestari pelan. Mereka berpelukan lama sekali. Besok paginya ada email dari agensi iklan besar lain yang tidak terafiliasi dengan brand pertama. Kami ingin kalian jadi brand ambasador untuk lini skincare inklusi baru. Tidak ada syarat apa-apa. Kami dukung cerita kalian. Sinta dan Lestari saling pandang tidak percaya. Ternyata ide lamaran mereka mengubah opini publik pelan-pelan. Banyak brand mulai melihat pasar anak muda yang mendukung. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ayah Sinta menelepon dari Bandung, suaranya lemah. Kalau kamu kembali ke dia, ibu dan ayah tidak akan pernah makan. Ini pilihan terakhir. Sinta menangis di bahu Lestari. Aku tidak mau kehilangan keluargaku, Lest. Tapi aku juga tidak mau kehilangan kamu. Lestari memegang wajah Sinta. Keputusan ada di tanganmu, Sint. Aku tidak akan memaksa. Malam itu mereka duduk di balkon memandang lampu kota. Sinta mengingat semua momen bersama. Pertama kali bertemu di kelas Otograi kuliah, Lestari mengajarinya memotret sunset di Ancol, hari-hari sembunyi di apartemen kecil ini. Semua pengorbanan itu. Pagi harinya Sinta membuat keputusan. Dia merekam video baru sendirian di kamar. Aku memilih cinta. Aku memilih Lestari. Tapi aku juga berharap suatu hari keluargaku mengerti. Video itu diunggah. Ia langsung meledak lagi. 2 bulan kemudian kampanye skincare inklusi itu sukses besar. Sinta dan Lestari muncul di billboard Jakarta dengan senyum bahagia tanpa harus sembunyi lagi. Pendapatan mereka naik 10 kali lipat. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran Bogor yang tenang. Tapi luka di hati belum sembuh total. Ayah Sinta masih tidak mau bicara. Ibu Lestari mengirim pesan sekali, aku doakan kalian bahagia meski aku tidak setuju. Suatu sore di taman belakang rumah mereka, Lestari memeluk Sinta dari belakang sambil memandang matahari terbenam. Kita sudah melalui segalanya, Sint. Sinta tersenyum tapi matanya masih sedih. Dia tahu perjuangan belum selesai. Besok ada pertemuan keluarga besar di Bandung yang memaksa Sinta datang sendirian. Di sana ayahnya yang sudah pulih berdiri di depan semua saudara, Sinta anakku sudah tidak ada lagi bagi kami. Kata-kata itu seperti pisau. Sinta pulang ke Bogor malam itu dengan hati hancur, tapi Lestari menunggunya di pintu dengan pelukan hangat. Kita adalah keluarga sekarang. Perlahan Sinta mulai menerima kenyataan. Mereka membuka studio Oto bersama yang fokus pada cerita pasangan beragam. Anak muda dari seluruh Indonesia datang untuk Oto Prewedding dengan tema Cinta Tanpa Batas. Suatu hari seorang gadis muda datang menangis, di ide lamaran kalian menyelamatkan aku dari bunuh diri. Sinta dan Lestari saling pandang. Mungkin semua pengorbanan ini ada harganya. Di akhir tahun mereka diundang ke acara penghargaan media sebagai pasangan paling berpengaruh.
Di panggung Sinta memegang tangan Lestari erat. Kami tidak menang karena sempurna. Kami menang karena kami berani. Malam itu di rumah mereka duduk di teras. Sinta memandang cincin di jarinya yang sudah 2 tahun. Semua yang terjadi dari penolakan kampanye sampai ide Iral yang mengubah segalanya terbayang lagi. Lestari bertanya pelan, "Kamu menyesal, Sin?" Sinta menggeleng. "Tidak. Tapi aku masih bertanya-tanya apakah pilihan memperjuangkan cinta sesama jenis ini benar atau salah di mata keluarga, masyarakat, dan Tuhan."